واستجد هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وإنسانا بقرية لازما من النسب الشريف أيضا تهل المسامع بهلا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبعد فأقول وسيدنا وشفيعنا ومولانا واسمعوا أمر أبعد منافع واسمعوا مغفرة المغير وسمع بالصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى والأكبر فرائده مناه إسماعيل له إصابته ومنتمى ujung bawah, baris paling bawah kan. Fayuqalahu tilka roya fayaqulu warsi qatilu hamzah labbaik itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu warsi qatilu hamzah labbaik. Oh ini tinggalan di Pak Ali. Summa yatuna bi rayatin fayaqulu aina alladziina tabu taubatan nasuha wa tabatu ala taubatihim. Ini ya, kayaknya udah belum ini? Udah. Sama habis ini terakhir. Lalu wasit membunuh Sayyidina Hamzah. Bukan udah ini? Ini sebenarnya 83 atas sekarang kan. Oh gitu. Iya. Coba Pak geser ke sana Pak biar enggak. Ya lama ngapa? Oh, ini geser ya? Alhamdulillah. Sumayatuna bi rayatin wa yunadu aina alladziina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian datang dengan royah dengan bendera. Wa yunaduna aina alladziina, maka malaikat menyeru aina alladziina hum fi salatihim khashi'un. Mana orang yang salatnya khusyuk. Summa ya'tuna bi rayatin wa yunaduna aina dzakiruna Allaha katsira. Kemudian malaikat datang dengan membawa royah dan memanggil siapa orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Summa ya'tuna bi rayatin wa yunaduna ainal khaifun. Kemudian malaikat datang lagi kemudian bertanya ainal ladzina wa yunaduna ainal khaifun. Mana orang yang takut kepada Allah. Hatta yu'ta ala hadhil wujuhi tamaniyatin wa ishruna royatan, sehingga datang dengan begini itu ada 320 salatu mi'atin itu 300 wa ishruna 20 roya bendera lianna lidinil islami
salatumi'atin wa ishruna hukman syar'iyyan. Kenapa kok 320? Karena Islam itu, agama Islam itu ada 320 hukum syariat. Kama qala Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Serombongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah masuk ke dalam surga zumar, itu berombong-rombongan. Tsumma yunaduna aina fir'aun. Nah, ini terlalu. Jadi jamaah, menurut tafsir ini ada 320 hukum yang ada dalam agama Islam, syariat tapinya ya jemaah. Bukan fikih, bukan syariat. Kalau syariat itu sesuatu yang memang sudah qat'i jemaah, sehingga tidak bisa gugat lagi. Kalau fikih itu sesuatu yang memang terus terjadi jemaah. Bukan, kalau syariat itu udah jelas. Contohnya misalkan begini, sholat maghrib itu wajib 3 rakaat, udah itu udah nggak bisa diutak-atik lagi. Bahwa kemudian nanti boleh apa enggak dikodok begitu ya, nah itu lain, itu masuk fikih. Boleh atau tidak ketika kita sholat maghrib, sholat isya kita pakai 1 kali tayamum sholat maghrib. Nah itu sudah masuk ke wilayah fikih gitu, jamaah. Jadi hadirin, itu sudah wilayahnya wilayah fikih. Kalau syariatnya clear, sudah hukum itu udah clear. Orang yang membunuh dia akan dibunuh, itu clear. Kalau dia nggak mau dibunuh maka dia bayar diat sebagai hukuman, itu clear. Udah itu udah hukum udah jelas itu. Nah lalu kemudian nggak bayar diat, misalkan ya udah nggak apa-apa deh, nggak usah bayar diat, saya ikhlasin aja, itu masuk wilayah fikih. Silahkan, itu kesepakatan Anda. Membunuh dalam peperangan Orang dalam, nah kayak orang gugur dalam peperangan, membunuh, itu syariat. Membunuh dalam peperangan, syariat maksudnya. Kalau dalam peperangan, membunuh bukan terbunuh, beda. Membunuh. Asal dia memang perang nggak apa-apa. Tapi nanti dulu loh, kalau orang perang kemudian dia niatnya supaya mati, itu beda dengan orang yang dia berperang di ilai kalimat Allah. Gitu. Tapi kalau orang berperang, saya berperang supaya saya mati di medan perang, itu salah, nggak boleh. Itu malah haram, jadi dia perjuangan dan kalau kayak gitu. Tapi ketika dia berjuang li'ilai kalimatillah, mau terbunuh kayak mau kagak terbunuh kayak, selesai urusan. Pokoknya saya pengen agama saya tinggi gitu. Tapi kalau dia niat biar saya mati di medan perang, itu daripada saya mati di Jalan Merdeka, apa Medan Merdeka misalkan gitu. Nah itu nggak boleh itu Pak. Jalan Merdeka di jantung. Betul. Iya, tanah merdeka. Nggak boleh bapak-bapak. Jadi kenapa seperti itu? Karena begini Pak, seandainya semua orang berpikirnya seperti itu bapak-bapak, akhirnya nanti umat Islam pasti kalah itu. Kenapa kalah? Karena mikirnya yang penting saya mati, bukan menang. Iya, yang penting saya mati gitu. Itu bapak-bapak. Jadi kalau niatnya itu berjuang semata-mata untuk mati, malah itu bisa tidak masuk mati syahid itu. Tapi karena untuk meninggikan agama Allah itu bisa mati syahid. Nah oleh karena itu bapak-bapak seperti itu adanya. Lah kalau begitu caranya bapak-bapak bagaimana dong dengan nah itu dia yang kembali ada kesalahan itu ketika misalkan kalau teroris itu kan dia yang penting saya mati dulu deh gitu. Karena ketika saya mati kan nanti saya akan masuk ke dalam surga dan bidadari sudah akan menunggu saya bagaikan orang yang sedang menjadi pengantin, dia akan disambut kan gitu. Makanya mereka punya istilah mereka ini pengantin, orang yang ngebom itu, karena dia berpikir bahwa mereka nanti akan seperti pengantin gitu. Kita lihat aja pengantin itu kan diarak orang pada ini apa namanya menyambut, ya sama kayak mereka berpikir bahwa malaikat akan menyambut, bidadari akan menyambut, semua pada menyambut. Ya padahal sih kan udah jauh ceritanya seperti itu bapak-bapak. Kenapa jauh-jauh banget? Karena kan tidak memungkinkan seperti itu.
Karena memang itu bukan diilai kalimatillah, pokoknya mereka nikah yang penting saya mati gitu. Bahaya itu jamaah. Maka kalau ada orang yang semata-mata dia pengen membunuh doang atau dibunuh, nggak bisa itu bapak-bapak. Belum nggak bisa mati syahid. Mati syahid itu memang orang yang berjuang di jalan Allah dengan niat untuk meninggikan agama Allah. Sudah selesai gitu jangan. Nah semuanya ada 32 tuh. Kalau yang syariat 32. Kalau cabang banyak. Kalau cabang banyak. Ntar mungkin nggak terhitung karena kan ini terkait dengan perkembangan teknologi bapak-bapak. Maka berarti kan harus ada ijtihad baru, harus ada keputusan baru dari hukum. Per hari ini kita begini bapak-bapak. Nanti kita nggak pernah ngebayangin loh Pak bisa kerja dari rumah. Nggak pernah bisa ngebayangin. Kita nggak pernah bisa membayangkan bagaimana orang bisa ngaji dari rumah. Coba. Dulu itu orang kalau bikin organisasi, misalkan udah levelnya nasional, itu udah kebingungan kalau rapat. Bagaimana kalau rapat? Ya, misalkan apa gitu, tapi levelnya sudah nasional, gitu. Entah organisasi apa, levelnya nasional. Dulu orang yang berpikir apa? Berpikirnya waduh, ngumpulnya di Jakarta semuanya, kan gitu. Berarti dia harus terbang ke Jakarta, ninggalin keluarga, belum biayanya dari mana, gitu kan? Sekarang enggak. Itu sejak ada ini corona ada bagusnya juga. Teknologi bermain ya. Akhirnya rapat-rapat itu nggak repot. Habis saya kalah tak sama corona habis. Kalah ya. Kalah. Tadinya dempet-dempet kalau renggang karang enggak. Gara-gara corona. Semua pada kalah sama corona ya. Iya. Sampai ribut imam mazhab kalah semua. Salah gila corona ikut semua. Apa itu? Yang tadi itu kan wilayah fikih kan? Wilayah fikih, kalau itu wilayah fikih. Nggak ada masalah kan gitu? Enggak, kalau ada urusan wilayah fikih mah cuman ijtihad doang. Kita nggak ada masalah. Tapi ya tetap kita harus punya warna tetap biar bagaimana. Karena gini kadang-kadang begini. Di satu pihak kita itu berpikir ya sudahlah, itu kan wilayah fikih. Tapi di lain pihak orang nggak bisa, ini masalah sah dan tidak sah gitu. Itu yang lebih. Jadi memang yang agak beratnya itu di situ Pak. Ketika di satu pihak kita agak toleransi gitu ya, tasamu, tapi di lain pihak Bapak dianggap orang yang tidak benar. Tambahin air panas. Di dalam beragama itu yang paling berat itu bapak-bapak ketika kita berhadapan dengan orang yang dia juga tahu bahwa itu fikih, tapi dia tetap berpikir bahwa ini adalah bagian dari sah dan tidak sah, atau kalaupun sah dan tidak sah mereka bikin keputusan baru, ini masalah terbina dan tidak terbina. Kan ngaco kalau kayak gitu, sehingga ketika bapak sholatnya tidak nyambung kakinya, bapak dianggap bukan orang yang terbina. Nah itu mungkin nanti akan ada inian lagi, apa namanya, Terbantahkan juga. naik lagi terus bid'ah dan lain sebagainya. Makanya memang bapak-bapak dalam dunia pendidikan nih bapak-bapak memang penting juga nih, kayak misalkan bapak-bapak belajar ginian nih, belajar maulid. Jadi dalam dunia pendidikan biar terstandar gitu Pak. Jadi bapak ngaji itu apa hasilnya? Jadi begini, ketika bapak ngaji nih, bapak apa bisanya? Baca Yasin, alhamdulillah udah lancar. Terus apa lagi? Baca tahlil udah lancar. Berarti udah jelas tuh, outputnya jelas. Apalagi udah bisa baca maulid, jelas. Kalau orang-orang salafi dia jelas banget itu bapak-bapak. Ketika Anda sudah bisa membid'ahkan orang, nah itu berarti Anda udah berhasil. Itu sampai begitu itu bapak-bapak. Anda udah berani nih, yes aja. Gitu ngomong ini nggak benar. Berarti terstandar Anda udah hebat itu kalau begitu. Nggak benar. Lepas bisa ngaji nggak bisa ngaji urusan belakangan. Itu urusan belakangan. Yang penting udah berani strike kayaknya udah hebat itu. Jadi terstandar banget itu zaman. Itu yang membedakan dengan pola kita bapak-bapak. Itu dia. Kita lanjutkan jamaah. Sumayunaduna aina fir'auna fayatuna bihi wa ala ra'sihi tajun minan nari. Kemudian datang
Kemudian memanggil aina Fir'aun, malaikat memanggil mana tuh Fir'aun, fayatuna bihi, dan datang tuh Fir'aun bihi dengannya, dengan membawa Fir'aun, mafayatuna bihi, maka malaikat datang bihi dengan Fir'aun, wa ala rosi, dan di atas palanya itu ada tajun, ada mahkota, mahkota minanna, tapi dari api. Fayastamiu indahu al-jabbaruna wal mutakabbiruna, maka teman-temannya Fir'aun itu pada ngumpul. Siapa? Al-jabbarun, orang yang jabbar. Jabbar itu orang yang dia merasa hebat gitu, pokoknya kata-katanya kagak boleh dibantahkan. Kalau bahasa kerennya diktator, tidak terbantahkan. Wal mutakabbirun, orang yang gue sombong. Bapak-bapak, walaupun mungkin sudah dijelaskan, kita biar punya definisi dulu. Siapa sih orang yang sombong? Orang itu bisa disebut sombong itu dalam agama Islam kalau dia gomtun nas, batarul haq wa gomtun nas. Itu orang udah masuk sombong. Batarul haq, melawan kebenaran, gomtun nas, apa tadi kok saya jadi lupa. Batarul haq, melawan kebenaran, wa gomtun nas, dan dia meremehkan orang. Meremehkan orang. Itu yang makanya bapak-bapak, maaf ketika kita sama-sama ibadah, itu kita diajarkan ya udah kalau udah urusan kayak gitu mah kita maklum-makluman aja gitu. Tapi ketika orang merasa bahwa dia paling benar, nah itu dia tuh, dan orang lain salah, gitu kan sebetulnya ngeremehin. Paham nggak bapak-bapak? Nah itu dia itu. Jadi kelihatannya ibadah, tapi sebetulnya hatinya lagi ngomong, alah, ibadah orang nggak terdidik begitu, imannya nggak gitu, terus. Jadi kelihatannya ibadah bapak-bapak, tapi sebetulnya di sana dia sedang menganggap bahwa orang yang di luar dia itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu yang paling bahaya. Itu. Nah ini jadi kelihatannya ibadah, tapi sebetulnya ngeremehin orang. Pokoknya definisi ibadah itu bapak-bapak dua itu bapak-bapak. Dia menolak kebenaran, itu. Yang kedua, wa gomtun nas, batarul haq wa gomtun nas. Dia menolak kebenaran dan dia meremehkan orang. Enggak ada tuh misalkan pokoknya di semua lini kena itu bapak-bapak. Orang-orang yang sombong gitu. Kelihatannya ngomongnya baik, halus gitu. Saya mau orang nggak ngerti agama ya gitu, ngomongnya begitu, nggak ngerti agama apa segala, tapi ternyata semuanya wah harus ngikutin ya. Gimana sih ente ngomong nggak ngerti agama? Maka orang nggak ngerti agama itu ya dia belajar, bukan debat. Tapi lagi-lagi itulah bapak-bapak. Nah itu yang dalam bahasa Imam Ghazali itu bapak-bapak ada namanya gurur, tertipu. Kalau orang yang benar-benar ditaktor malah lain ceritanya pak, itu udah kelihatan gitu loh. Yang kayak yang ibaratnya kalau orang salah sedikit ntar diapain gitu, itu udah lain ceritanya kalau itu sih gitu. Diktator sombong yang kelihatan udah lain ceritanya, tapi ini yang tersembunyi, nah udah tuh Fir'aun bareng tuh sama kawan-kawannya al-jabbarun, orang-orang yang benar-benar berasa hebat, diktator, wal mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Wa fir'aunu qaddamuhum, Fir'aun mimpin di depan. Wa yusaquna ila jahannam, terus tapi ya dibawa ke neraka jahanam sama Fir'aun. Bawa bendera juga dia. Bawa dia. Tsumma yunaduna aina Qabil ibni Adam. Kemudian malaikat nanya mana itu si Qabil bin Adam. Fayatu nabihi wa ala unukihi salasilu minan nar. Ya Allah, kasihan amat ini Qabil. Maka datang malaikat bawa Qabil wa ala unukihi, dan di atas lehernya itu salasil, itu ada rantai minan nar, dari api neraka. Wa ala rijlaini aglalun, kakinya ini apa namanya, diikat. Kalau di sini terjemahkannya belenggu, minan nar, dari api. Ya ini mah kayak model kita zaman dulu suka romusa gitu ya. Fayajtami'u indahu jami'ul husadi wal qatilina zulman.
Dan ngumpul tuh temennya Qabil. Siapa? Husadu. Husadu itu orang yang demennya itu hasad, dengki sama orang. Dengki sama orang. Kalau definisi hasad itu adalah orang yang ingin agar nikmat orang itu hilang, Bapak-bapak. Ngaco tuh orang itu, udahnya kagak nolongin, udahnya nggak ngebantuin, tapi tahu-tahu kok pengen nikmat orang hilang. Apa urusannya itu ya? Itu sembuh nggak tuh orang hasad itu? Nggak tahu. Ya mudah-mudahan sih bisa. Itu orang yang bahaya itu bapak-bapak. Karena dia hidup kita itu kita nggak tergantung sama dia gitu loh. Kita juga nggak tergantung dengan dia nggak tergantung dengan kita gitu. Tapi kok dia pengen nikmat kita hilang. Sekarang kalau kita nikmat kita hilang, kepentingan dia apa? Apa kalau nikmat kita hilang terus dia jadi kaya? Kan enggak Pak. Batinnya puas. Senang. Coba sekarang kalau orang sesama pedagang dia rada apa namanya sirik itu yang nggak seneng dari itu wajar itu wajar banget Pak. Saingan namanya. Ini enggak loh gitu. Dia dilihat dari segi usaha beda. Misalkan yang satu dia dagang mobil. Nah yang satunya lagi ustadz. Lah terus ngapain dia iri sama ustadz gitu? Kan nggak ada, atau ustadznya iri sama pedagang mobil, ngapain? Nggak ada sambungannya. Makanya itu kan akhirnya jadi orang sakit jiwa gitu. Karena semua orang salah akhirnya. Ngeri itu Pak. Orang sakit jiwa tapi normal gitu ya. Orang normal tapi sakit jiwa. Nah ngerinya tuh Pak, udahnya hasad kaya bapak-bapak, itu ngeri banget itu. Karena kan apalagi masyarakat kita itu sangat menghormati orang kaya. Selo kawe. Nah, fayajtamiu indahu jami'ul husadi. Ngumpul dah tuh orang-orang yang suka dengki. Wal qatilin, orang yang membunuh zulman dengan cara zolim tapinya. Sebab nanti ada orang yang membunuh tidak dengan cara zolim bapak-bapak. Ya apa sih orang yang membunuh tidak dengan cara zolim? Ketika memang orang itu harus dihukum mati. Tim penembak gitu kan. Itu kan dia membunuh orang itu. Tapi nggak apa-apa. Atau tim yang dia harus mengkisos orang sampai mati, itu kan juga nggak, dia membunuh orang tapi dia nggak apa-apa. Atau ada orang perang nilai kalimatillah, ternyata dia mau nggak mau kan dia harus membunuh, itu nggak apa-apa. Kan dalam Al-Quran wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuh sesuatu yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang baik. Dia pengen dirampok, pengen dicuri, tahu-tahu dia lawan, pencurinya mati. 2 tahun itu nggak apa-apa itu Pak. Dan dia dalam agama Islam itu dia tidak akan dihukum Pak. Walaupun membunuh, karena nggak niat membunuh. Iya. Membela diri. Jadi namanya hibzul mal. Orang mempertahankan harta. Nggak apa-apa mempertahankan harta, itu hak dia. Makanya orang mempertahankan harta dalam agama kita, dia tetap kalau dia meninggal dia dianggap pahalanya syahid Pak. Dia mati syahid. Dan dalam agama kita dia aman. Kalau ngutang nggak mau bayar, kabur-kaburan, berapatan diri gimana itu? Wah. Hukumnya itu. Kayaknya udah mengkerucut nih. Dibilang haknya bukan haknya, orang belum lunas. Dia Apa nih rumah? Kayak orang misalkan jual apa? Ngeri dengeran dulu. Beli mobil belum lunas. Nggak apa-apa bapak-bapak. Dirampok sama orang. bukan dirampok. Beda lagi Pak. Beda lagi. Belok lagi Pak Indan. Misalkan kita punya utang nih 100 juta, baru bayar 50, orang 50. Yang punya utang kok nggak bayar-bayar nih, udah misalkan setahun nggak dibayar-bayar, nunggak, marah, hajar gitu loh. Udah bela diri. Walaupun nggak ada yang bunuh, bela diri berarti saling melukai kan. Nah itu gue gimana bingung antara hak atau hak yang mana nih haknya gitu kan. Punya utang aja ngempong. Iya. Ya jadi begini, ketika ada orang yang dia punya, dia ngutang 50 juta baru bayar 50 juta, 100 juta baru bayar 50 juta kan gitu. Nah dia janjikan 2 bulan, nggak tahu 2 tahun belum bayar. Nah singkat cerita yang punya duit datang dong,
Gitu. Diutang. Nagih. Nagih. Nah ketika dia nagih, yang punya duit itu mukul juga gitu. Iya, pokoknya saling berbalas lah, ngelawan. Oke, ngelawan artinya lu kan udah 2 bulan apa ini 2 tahun tak gua terus saya. Padahal bisa bayar, bukan nggak bisa bayar, tapi menunda pembayaran. Bapak-bapak kalau urusan hutang itu memang dalam agama kita nggak sampai bunuh-bunuhan bapak-bapak. Jadi kalau dalam agama kita kalau bisa dimaafin. Berpahala yang mengutangin. Ya artinya justru yang Kristen itu yang ngutanginnya itu, yang punya uang itu. Ntar tapi 50 juta loh, enak aja gitu. Ya, kan keikhlasannya beda kan? Tenang aja. Nah justru ngomong ikhlas itu di situ rada berat emang. Jangankan bapak, saya cuma teori doang. Kalau kata saya juga sumpahin mati loh. Apalagi kita. Gitu. Tapi kalau dalam agama kita itu bapak-bapak tetap ketika sudah masuk ke wilayah hutang maka dia harus dimaafin. Makanya hutang piutang aja dalam hukum positif aja masuknya bukannya pidana. Bukan. Perdata dia, Pak. Diber 5 perak pun boleh. Perdata dia bukannya pidana. Perdata. Nah, kalaupun memang mau paling nanti maksudnya paling penipuan. Tapi penipuan tuh harus jelas banget. Kalau Delik aset. hutang susah dibilang penipuan. Nah, makanya misalkan harus di kwitansinya atau di ininya tuh bukan hutang, misalkan apa gitu. Titip uang bahasanya. Kalau sekarang pada hukum titip uang. Saya baru tahu tuh, titip uang. Terus titip uang Jadi kalau titip uang, titip kan nitip nih, dipakai, ya itu tadi kena langsung pasal. Tapi Bisa. kalau bisa, dipindahkan bisa. Nah, itu. Dan itu bukan perdata. Ini saya baru tahu malah dari orang hukum tuh. Nah, itu dia, Pak. Misalkan dia minjem ke saya, ya udah saya titip uang deh ke ini. Iya. Saya nagih, dia nggak bisa bayar. Nah, duitku mana? Oh, lo pakai. Nah, itu. Lo pakai ya udah. Nah, ya artinya hukum juga kan Pidana. ketika ada hitam di atas putih kan. Bukan Iya. cuma sekedar saya titip Iya. gitu. Ntar kalau nggak Iya, ada bukti. harus ada hitam putih. Nah, itu. Makanya kalau lo minjem, titip ya. Gue titip ya. Titip uang. Titip uang. Kapan dibalikin? Jelas Iya. ya, harus jelas. Oh, pas gue minta nggak ada, wah kenapa? Pasal udah. Baru kena 378. Itu pun juga Bapak laporannya bukan cuma sekedar laporan doang. Gitu. Kan itu Bapak misalkan 20 juta, berarti harusnya 50 juta, Pak. Orang ngutangnya 100.000. 100.000. Ke pengacaranya 50 juta. Nanti puas puas. Jadi bahasnya nitip ya. Nitip bahasanya. Nah, kayaknya itu. Karena kalau utang piutang apalagi dia udah mulai bayar 50 juta nih. Bayar Terus dia udah 100.000 mulai bayar aja. berapa aja. Itu sah udah. Itu udah. Perdata hukumnya udah. Titip jabatan bisa. Hah? Titip jabatan bisa. Ya Allah. Perdata juga bisa dihukum, bisa. Enggak. Dan di masyarakat Kalau kita, pengacara, Pak, apalagi di kampung utang itu piutang banyak itu tuh, Pak, orang-orang yang seperti itu. Sulit. Fayastamiu indahu jami'ul khusadi wal qatili, orang yang zulman. Ngumpul datu bareng sama qabil, orang yang tukang dengki sama orang yang bunuh secara zalim. Wa qabilu qadamuhum, dan qabil mimpin datu wa yusaquna ila jahannam. Kemudian nyemplung dia ke Utang tanpa jahannam. jaminan lo ya. Summa yunaduna aina Ka'ab ibnu Ashraf sampai segitu wallahu a'lam. Oh berapa? Kamu berapa utangmu? Halaman 84 ini. Berapa? Apa? Tanggal 2 bulan. Utang Utang rumahmu gue cek. terus saya Sama enggak? Nggak ada yang pada ikut itu tadi reunian. Itu kepala botak itu Pak Adi. Bukan karena reunian bukan. Habis di nonton sama Polres itu tangkap deh. duanya tuh sakit. Oh, 12 ya? Amalia. Amalia kan? Iya. Baik. Halaman berapa? Berapa? Yang tadi 140. 40. Ada berapa orang tadi? Ya kan? Baik. Ini akun. 35. Kan karena belinya murah dulu. Oh. Yang haram bagi orang tiada Ya, ada. yang bagi orang tiada. Terus tang dulu. 123. Bismillahirrahmanirrahim. 40 sampai. Halaman 35. 140 sampai. Mana 140. Yang haram bagi orang yang tiada ada air sembahnya. Terupdate nih. Udah. Judulnya itu ya. Ya. Adapun yang haram silahkan dibaca dulu deh, bapak-bapak. Nah, Pak Indra siapa? Yang baca apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Indra. Bismillah Pak Indra. Tahu. Pak Indra juga bismillah kan. Saya nanti yang baca mau deh pagi.
Yang haram bagi orang tiada Oke. ada Ayo, Berapa ya? sembahyang. 35. Adapun yang haram bagi orang yang tiada ada air sembahyang itu 35 atas. Garis bawah atas. Nah itu. itu 5 perkara. Tapi japrik Pertama, gitu. Japrik gitu. pertama sembahyang, kedua wow, ketiga membaca Angkatnya 20% dari angka 40 itu buat biaya sosmed. minta 20% apa? Menyentuh. Untuk biaya sosmed ya. Biaya balik nama. Quran. 20% terus apa? Kelima, 28 juta berarti ya. Menanggung. 28 juta kurang lebih ya. menanggung Oh, atau iya. membawa Membaca. ikhlas, membaca Bukan ikhlas, bawa Quran. membawa Quran. Oh, oke. Membawa Quran. Terus kan? Terus Kus Surat terus. sebab syarat Aku baru syarat Jumat bikin surat penebusan. sebelum sembahyang. Adapun syarat sebelum sembahyang itu 8 perkara. Pertama, 116 Mumayyiz. mumayyiz. Kedua, ya 20 juta. Terus kan? mengetahui Urus dia fardunya kan baru. dan sanatnya, Surat perlindungan dari abangku. sunatnya Kalau pada Irfan dibalikin dari 5 juta aja bang. pada dirinya. Ketiga, Surat perjanjian itu karena membedakan. membedakan segala kalau Rifan siapa? fardu yang kalau kebetulan September dan Emang masih Rifan barang? sunatnya. kalau itu laku, Keempat, Enggak maksudnya ono dari pihak kuratornya ono. kalau itu laku masuk kalau itu laku waktunya dengan tembus ya. tak Yakin. orang yakin. menilai itu kita melawan Itu profesional. Kenapa? Pasti akad atau Zon. kurang masih perjanjiannya gitu. zon Zon itu sangat. atau zon. Lah yang sono ngono kan Kelima, hukum lah maksudnya wis sono kan dia betul enggak? Kalau misalnya nanti ada dijual terus ada Rifan. yang bikin Menghadap kiblat. menghadap kiblat. sampai Ketujuh, Oh. bikin karena saya hukum suci badannya dan tempat sembahyang Ya. ke sembahyangnya. Kedelapan, sujud suci suci Daripada daripada hadas besar. besar dan Makanya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'du. aku menyelamatin dulu Yang haram bagi orang yang tiada ada air sembahyang. Haram ketika yang apa-apa yang nggak boleh ketika dia nggak punya air sholat, air wudhu. Urung. Adapun yang haram bagi orang yang tiada ada air sembahyang, yang nggak boleh itu bagi orang yang nggak punya wudhu itu ada 5 perkara. Pertama, 5 tahun. sembahyang itu sendiri, sholat itu sendiri nggak boleh. Dan jadi clear gitu. Ya. Terakhir 2,5. Ketika orang tidak punya air wudhu, maka dia tidak punya nggak boleh sholat. Di sini karena ngomongnya air sembahyang, ketika dia nggak punya air sembahyang ya dia nggak boleh sembahyang. Pertama. 8 juta ya Kedua, tawaf. Yes, kuwi. Tawaf itu bapak-bapak harus punya wudhu. sampean kan Iya, nek sana kan. Kalau nggak punya wudhu dia nggak bisa. yakin aja berarti kan 350 juta Mengapa tawaf itu harus punya wudhu jamaah? Karena tawaf itu dilaksanakannya di dalam masjid. Sing ngatus tangguloh iki. Seandainya tawaf itu adanya di luar masjid, bapak-bapak, itu tawaf tidak harus dia pakai wudhu. Sujadah besar nggak harus. Sama dengan sa'i. Sa'i itu nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Sa'i itu punya hadas besar, hadas kecil nggak apa-apa bapak-bapak. Sudah terus Dia hanya sunnah. Kenapa? Karena dia adanya di luar masjid hitungannya. Dengan seperti itu. Adapun wudhu, bebas hadas besar, hadas kecil, itu hanya sunnah aja bagi saya, bukan wajib. Tapi kalau bagi orang yang tawaf itu wajib. pimpinannya dia kurator itu kelasnya Maka akhirnya sama ketika misalnya kita masuk masjid Iya begitu. sama ya Bapak. si
Ini siapa? Nggak boleh kita masuk tanpa berwudu. Kita nggak bisa masuk ke masjid tanpa wudhu. Tapi kalau cuma sekedar lewat doang, bapak-bapak nggak apa. NK. Jadi emang kita niat nih pengen ke masjid gitu, bapak-bapak. Masa? Itu udah, kita harus berwudhu. Tapi kalau misalkan sekarang begini kan ada juga misalkan masjid-masjid kampung yang tempat wudhunya di dalam, berarti harus ke masjid dulu. Itu bagaimana dengan hal-hal seperti itu, bapak-bapak? Ya udah kita niatin lewat doang. Ya kan banyak juga sekarang masjid dijadikan tempat Bagaimana dia? berdiskusi, pertemuan gitu loh. Anggaplah buat nikah kawinan. Atau itu lah. Iya, kawinin di masjid, ntar ininya di gedung. Iya, Nah itu yang jadi masalah di situ itu, bapak-bapak, ketika orang menikahkan di masjid, dia tidak tahu hukum masjid gitu, jangan. Kalau dia batal kemudian dia harus wudhu lagi, lah mikatnya bisa-bisa. Itu aja dari subuh. Itu jamaah. Nah, tapi terus bagaimana kalau begitu caranya? Diakalin bapak-bapak, dia harus wudhu dulu. Dia tetap harus wudhu dulu. Oh iya. Paham nggak bapak-bapak? Adapun yang membatalkan wudhu kan nanti beda pendapat aja. Ambil yang muda-muda aja. Iya, kan aku ini. Yang penting dia wudhu dulu. Oh ya harus wudhu. Jadi fikirnya itu dulu. Oh iya. Jadi misalkan tahu-tahu dia bersentuhan dengan laki gitu. Talfik cari yang paling mudah ininya fatwanya. Nggak apa-apa itu bapak-bapak. Tapi yang pasti dia sudah wudhu kan. Karena ketika misalkan kekeh dengan pendapat bahwa harus oke berwudunya oke kita sepakat, tapi kemudian dia ini batal, ini batal. Nah dia habis-habisan kalau gitu, kalau yang bapaknya pihak lakinya. Tapi juga kan kalau orang jadi wali juga kan ada juga laki yang pakai bedak juga bapak-bapak. Itu di make up walaupun bagaimana. Tapi yang pasti oleh karena itu kembali ke yang tadi tuh, yang penting dia wudhu dulu. Ya. Ketika membaca khutbah, khotib itu bapak-bapak dia harus dalam keadaan suci. Keempat, menyentuh Quran. Jadi ketika kita nggak punya wudhu, bapak nyentuh Quran nggak boleh. Nah ini dia kan akhirnya ijtihad harus muncul di sana. Ketika zaman Utsman bin Affan tidak ada yang namanya Quran terjemahan, jangankan terjemahan, baris-barisnya aja nggak ada, titiknya aja nggak ada. Sekarang kan muncul titik, muncul baris, kemudian muncul lagi sekarang itu terjemahan. Terus terjemahan juga beda-beda, sampai ada Al-Quran yang warna-warni, ya kan? Itu kan mau tidak mau kita harus bagaimana coba dengan seperti itu. Perlu ijtihad kan di sana. Akhirnya bagaimana dengan Quran terjemahan? Kalau Quran terjemahan beda bapak-bapak hukumnya dengan Quran yang tadi itu bapak-bapak, yang betul-betul Quran. Dua akhir. Kan ada yang Quran full tuh. Yang bapak beli di toko-toko yang itu biasanya dari Menara Kudus. Itu. Atau ada juga yang keluaran Madinah juga ada yang Al-Quran semua. Nah, yang itu tuh Pak, yang nggak boleh disentuh. Ketika bapak tidak punya wudhu, kan itu Quran. Kalau yang ini Quran dan terjemahan, ada lagi Quran tafsir terjemahan. Loh, apa bedanya? Yang membedakan itu bapak-bapak jumlah huruf Al-Quran dengan huruf terjemahan dan tafsir, lebih banyak huruf terjemahan dan huruf tafsir. Itu yang jadi alasan bapak-bapak. Sehingga hati kita itu, saya mau nggak megang Qurannya, saya megang terjemahannya, ini yang tafsirnya. Gitu bapak-bapak. Merahnya gitu ya. Iya. Berikutnya menanggung atau membawa juga nggak boleh. Bagi yang Quran full bapak-bapak, ini kayak begini nih. Ini kan banyak terjemahan nih. Surah Yasin itu ada wakil, ada apa segala itu kan. Doa-doa. Itu. Nah jadi orang yang tidak punya wudhu nggak boleh 5 ini. Sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh, khutbah nggak boleh, megang Quran nggak boleh, bawa Quran nggak boleh. Kita lanjut. Syarat sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang itu apa aja? Adapun syarat sebelum sembahyang itu 8 perkara. Pertama, mumayyiz. Orang suka nyebutnya dengan baligh, bapak-bapak.
Ya orang kalau sebelum syaratnya itu kalau mau sholat itu balik. Kalau cuman gimana kalau dia belum mumayyiz, belum balik? Ya itu sih dia nggak masuk syarat, dia cuma pendidikan kalau yang kayak gitu. Gitu ya. Kedua, mengetahui fardunya dan sunatnya. Dia udah paham lah itu fardu itu sunat. Tanpa harus gini Pak, memahami fardu dan sunat itu, mengetahui fardu dan sunat itu nggak harus hafal banget. Nggak harus hafal banget. Fardu sholat apa? Niat, terus takbiratul ihram, ngadap kiblat, baca Fatihah, ruku, sujud, ruku, iktidal, sujud. Itu Pak. Itu kan ngapal itu. Tapi dia cukup begini. Kamu baca Fatihah itu wajib apa sunat? Wajib lah. Iya benar. Terus kalau baca surah sunat, udah. Jadi nggak harus sampai detail gitu kayak bocah-bocah gitu bapak-bapak. Tapi ketika dia udah tahu kalau baca Fatihah hukumnya apa? Wajib. Kalau baca surah sunnah itu udah. Baca doa iftitah itu mah sunnah gitu. Itu dia udah paham. Tapi kalau disuruh ngurut-ngurut gitu apa ya sunnah-sunnah sholat? Udah puyeng dia gitu. Tapi dia cukup paham aja. Dia ngerti ini sunnah ini. Jadi udah tahu kalau gitu. Jadi kedua mengetahui fardunya dan sunatnya pada dirinya. Oh maaf, ini yang pertama pada dirinya Pak, pada dirinya. Maksudnya begini loh, pada dirinya dia udah wudu apa belum? Kalau udah wudu boleh nggak sholat? Boleh, udah. Gitu. Terus udah sholat apa aja? Tahiyatul masjid. Oh ya udah, alhamdulillah. Itu sunat apa wajib? Sunat. Nah yang ini baru, yang ketiga membedakan segala fardu dan sunat. Dia udah bisa bedain ini fardu di sunat, ini fardu di sunat. Keempat, masuk waktunya dengan yakin atau zon. Orang sholat itu syaratnya dia harus masuk waktu. Ini yang saya sering sekali ngomong kepada bapak-bapak. Bagaimana kalau ada orang yang sholat tapi dia telat misalkan? Ya nggak apa-apa. Dia tetap nggak apa-apa dia. Dan dia sah. Karena dia sudah memenuhi syarat sahnya sholat, salah satunya masuk waktu sholat. Jadi misalkan ada orang yang sholat isya jam sekarang nih, jam 9 lewat, itu sah. Sebelum subuh? Sah Pak Teguh. Makanya sampai bangunnya jam 4 kurang 5 menit. Sah ya, habis itu nunggu azan ya, tidur lagi, bangun jam 7. Ini pertanyaan sama kayak Pak Wadri. Menjelang maghrib saya boleh asar nggak? Itu belum ngakal. Ada juga yang ngakal itu dia sholat isyanya jam 7 lewat 5. Oh dulu ya? Sholat maghribnya, sholat maghribnya jam 7 lewat 5. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akbar. Lanjut aja, itu dari lanjut diri lagi. Itu gimana? Sah. Cuman nggak boleh dibiasain yang kayak gitu mah. Subuh jam 6. Kok jam 7? Terus ya jam 7. Enggak. Alasannya nungguin mulai subuh, gara-gara sholat isya jam 4. Nah itu yang nah kalau saya udah nggak ini lagi lah, nggak kedengaran. Kenapa kok misalkan kayak orang-orang salafi itu dia berusaha untuk tepat waktu itu bapak-bapak. Itu bagus kalau tepat waktu. Tapi jangan menganggap bahwa orang yang tidak tepat waktu itu celaka gitu, fawaidul musallin. Nah, tapi juga kita akhirnya nggak boleh juga kalau gitu. Kita masalah sewaya-waya aja nggak boleh juga kayak begitu. Akhirnya masjidnya kosong nanti. Gitu. Masjidnya kosong. Nggak boleh juga begitu bapak-bapak. Ketika azan datang ya, ketika azan ya kita langsung ke masjid. Kalau perlu sebelum azan. Nggak, artinya kita sedang bicara hukum, bukan bicara supaya orang nggak tepat waktu, enggak. Ini kita bicara hukum. Bisa. Misalnya kita dengerin azannya dari televisi, padahal sebetulnya di daerah Bekasi belum azan. Terus kemudian dia sholat. Sah. Tentu. Telat ya sah. Kecepatan. Begini Pak. Kecepatan apa kecepatan? Waktu itu ada dua loh. Ini lihat aja nih. Baik itu yakin atau zon. Mau yakin. Ada zon. Kita melalui TV misalkan. Tapi setelah selesai itu azan di TV. Sementara itu waktu Jakarta. Ya kan?
Nah, Bekasi itu harus ditambah 2 menit, gitu kan? Nah, lalu kemudian bagaimana dong kalau begini caranya? Bapak-bapak misalkan azan aja udah 3 menit, nah begitu. Ya azan aja 3 menit, berarti udah 2 menit. Nah, tapi di musola belum azan. Belum azan. Nah, kalau musola belum azan, apakah kemudian Kita nggak sah sholat. nggak masuk waktu? Gitu. Nggak sah sholat, Pak. Lah kan belum Kita nggak usah sholat. Makanya itu namanya zon itu Pak. Lalu Bapak misalkan asal buru-buru ini, gitu, Bapak sholat aja, sholat. Taruh kata Bapak sholat, misalkan udah rakaat pertama, tahu-tahu baru azan, Lanjut. itu nggak berarti masuk waktu nggak tuh? Masuk waktu nggak dia? Masuk. Aman. Nggak usah ulang, nggak usah ulang. Aman Pak Indra. Dengar azan Allah Akbar itu udah waktu Udah sholat. masuk. Nah, serapi itu. Hanya dia tidak dapat pahala mendengarkan azan. Oh. Gitu. Nah kalau kasusnya gini Ustaz, Islam sholat maghrib deket-deket isya. Nah begitu maghrib tahu-tahu azan isya. Terus maghribnya gimana maghribnya? Sah atau Jadi enggak? begini Pak, yang penting Bapak sudah masuk waktu. Bapak Awalnya. sholat maghribnya itu di waktu maghrib nggak? Di waktu maghrib Ustaz? Oke, Sebelum Nah, isya. ternyata rokaat yang kedua atau nggak usah rokaat kedua, giliran Bapak sudah sujud yang pertama, tahu-tahu isya. azan. Bisa. Lanjut. Terus bagaimana sholat kita? Lanjut. Dapat istirahat maghribnya nggak dapat maghribnya. Dapat maghribnya. Cuma jangan dibiasain. Pak Wadri gitu. Asam tenan Pak Wadri. Jadi seperti itu Pak. Ini kan hukum udah kita. Nah, pakai tuh. Helm. Tahu nggak? Jadi Tampil. sholat itu yang penting mau di ujung kayak, mau di tengah kayak, mau di awal kayak, yang penting itu udah masuk waktu. Sah. Udah itu aja. Nah, kalau saat subuh tuh, Tad. Saat subuh Allah Akbar, masuk nggak termasuk? Kan berarti kan ada kan apa as-sholatu khairum minan naum. Nah, Allah Akbar. Nah, itu udah waktu kita udah bisa sholat subuh belum itu? Pas Allah Akbar. Udah. Kan azan itu menunjukkan bahwa gini loh. Masuk. Azan itu panggilan loh Bapak-bapak. Azan itu panggilan untuk melaksanakan sholat. Gitu ya Bapak-bapak. Makanya kan beda antara beduk Iya. sama azan. Kalau di Indonesia, beduk itu udah masuk waktu belum? Udah. Kalau azan panggilan. Oh, makanya beduk pada buru-buruan buka puasa ya? Kalau saya udah Gitu. Lu kalau Akbar Dek langsung. duduk gitu aja aja. dia Allah Akbar berangkat. Kalau azan itu adalah panggilan. panggilan. Bukanya di masjid. Makanya bapak-bapak boleh nggak misalkan azan sholat maghrib tapi udah lewat 10 menit? Boleh, nggak apa-apa. Orang sunnahnya orang sholat itu sebelum sholat azan dulu. Jadi sholat isya udah jam 9, dia azan aja. Nggak Cuman apa-apa. jangan di speaker. Oh. Di rumah aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang sunnahnya begitu Pak. Setelah itu dia komat. Dapat pahala azannya itu ya. Dapat dia. Tuh kalau Seringnya langsung Kalau komat kita- ya Ustaz. Jadi kan azan dulu bapak-bapak dapat pahala. ada panggilan azan, ada panggilan Kali haji. ada masuk waktu gitu Pak, maaf ya. Ada menunjukkan masuk waktu dan azan. Nah yang jadi masalah bapak-bapak, itulah yang kemudian untuk menunjukkan waktu bagaimana masuknya waktu, gitu kan? Bagaimana caranya? Kalau di gereja pakai lonceng, teng 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 teng. Nah kita bagaimana? Maka enggak, kita itu dulu, makanya akhirnya beduk. Udah masuk waktu berarti. Dan beduk itu nasional loh itu. Beduk boleh minum. Boleh apa-apa. Karena udah masuk waktu itu. Kalau azan itu panggilan. Sehingga azan itu bisa dilakukan pas masuk waktu, bisa dilakukan kapan aja. Gitu. Itu yang kemudian sudah, nah yang jadi masalah kan akhirnya hilang itu bapak-bapak. Beduk taruh di sini. Gitu. Bid'ah. Akhirnya kan hilang. Terus bagaimana dong? Tadi kan masalahnya. Jadi ulama kita itu udah membedakan bapak-bapak, ulama kita ini membedakan, membuat perbedaan. Ini masuk waktu, ini panggilan. Gitu. Si Ustaz siapa tuh? Dibedakan Kacamata itu di kita ini. merek-merek.
Piranda. Nah hanya memang kan dalam perjalanannya muncul orang-orang yang ya udah panggilan sholat mah azan aja gitu. Udah berhenti di mutik. Azan itu bukan panggilan, itu ajakan Sholat kan nggak di pinggir kali. untuk sholat. Kan cerita. Andainya masuk waktu itu tidak harus azan, tidak. Tidak harus azan. Itu nggak bisa aja. Buka puasa tuh bisa masuk waktu itu. Sekarang bapak misalkan ada di gunung, ada di gunung lagi naik gunung lagi. Ini Pak Sugeng aja Terus ngopi aja. bapak azan. apa harus tunggu azan? Enggak. Lihat jam aja. Asal udah masuk waktu ya sudah. Itu udah masuk kan. Coba bapak pahamin dulu antara masuk waktu dengan panggilan. Panggilan, ya. Beda, harus dibedain dulu. Nah, akhirnya muncul tuh orang-orang yang nggak boleh ini beduk kagak boleh. Berarti dia satuin tuh antara masuk waktu dengan Panggilan. melalui azan itu. Nggak salah juga sih ya. Ya itu dia begitu. Ya, nggak salah kan? Nggak Nggak salah salah. juga. Yang Nggak salah bahaya juga. ringtone tak? Hah? Ringtone aja. Mau maghrib bunyi tuh ringtone. Nggak tahu lah. Pas bulan bulan puasa dia minum aja terus ringtone. Ada yang gitu. Tapi kan waktu tadi. Iya iya itu Biasa. gara-gara terkecoh Salah waktu. sama Ya, ringtone. ini masalahnya ngesetnya udah terlalu cepet ini ngeset Iya. jamnya. Oh, jam 6 bisa jam 5. Maksudnya setengah jam. Mesinnya Kalau lima ulama menit kita mau akhirnya Ngeset aja itu bener, tapi masuk jamnya waktu dengan dicepetin. panggilan. Panggilan. maghrib. Kalau di Arab antara masuk waktu dengan panggilan disamain melalui azan itu. Nah, tapi kalau di Arab kan azannya 2 kali tuh. Itu panggilan masuk waktu atau gimana? Ada 3 kali Pak ya? Kalau yang panggilan yang pertama, kalau yang azan Bangunin. yang pertama itu nanda itu panggilan tuh bangun supaya bangun. Belum waktu ya. Untuk mengingatkan 3 kali mau Pak ya? 2 Di sini kali. ada di sini. 2 kali. 2 kali ya. Kita ya. Jam 4 sama jam Di mana di sini? Pokoknya Jam 1 jam sebelumnya. Iya, jam 4 sama jam 5 tuh biasanya tuh. Ya tergantung waktu subuhnya. Di sini ada daerah yang belah mana? Ada di sini kedengeran kalau jam setengah dari Azan. Harapan baru. Jadi sejam sebelum waktu ya. Sejam pokoknya itu aja kalau di Arab itu 1 jam sebelum waktu. Buset, jam 4 dipanggilin dia masih tidur aja. Jam 3 sekarang. Setengah 5 udah dapat pelataran Berarti jauh dia banget. azannya sekarang jam 3 Harusnya lewat jam 9 udah 3. azan gitu ya. Iya kan? Gak apa-apa itu bagus. Pokoknya bagaimana cara ini? Sebetulnya kan intinya begini, bagaimana caranya membangunkan orang. Iya. Lalu kemudian muncul tuh azan 2 kali gitu, seperti di Arab, ada yang pakai tarhim, itu ada yang macam-macam, ada yang sholawatan, ada yang pakai beduk dan sebagainya. Dung. Itu sampai di situ bapak-bapak, sampai di situ kan kreasi namanya Pak, udah kreasi aja. Cuman memang kelihatannya orang, wah ini kreasi yang benar itu yang di Arab itu yang pakai azan itu, Azan 2 kali itu. yang nggak begitu. Itu mah tinggal tergantung wilayahnya aja masing-masing. Baik, kelima menutup aurat, bapak-bapak, menutup aurat. Jadi yang kelima menutup aurat. Nah sekarang kan jadi pertanyaannya begini, kita nih yang laki-laki sering lihat orang sholat ketika sujud kelihatan, Iya. gitu kan? Iya. Celananya kelihatan, kaosnya naik ke atas tuh bocah. Terus bagaimana? Jelas. Terus dia syaratnya terpenuhi nggak? Enggak. Itu dia jamaah. Nah pertanyaannya ketika dia pertama kali sholat tutup nggak itu? Tutup, ya udah itu terpenuhi. Pertama kali sholat ya. Dia terpenuhi, udah nggak kemudian ente itu tuh. Nah kecuali apa namanya ente nggak boleh itu ente nggak sah sholatnya. Kecuali kalau dia pakai celana lepis yang robekannya di sini. Iya. Harus di bawah dengkul sih ya tadi. Ya kan di mulai Lalu aurat laki itu dari mulai dengkul yang bawah nih ya, Yang bawah dengkul ini. yang atas, dengkul yang bawah. Makanya dia mau tidak mau di sini harus dipakein ini yang kalau dia mau Selatip. sholat, ikat apa namanya selampe, selampe gitu. Kan jadi kacau banget. Biasanya itu sapu tangan diikat di pala, Yang coklat, diikat di kaki. yang coklat. Coklat. Jangan transparan ya. Saya kapan ya? Kok tadi deh, tadi saya. Oh itu orang pakai jilbab maksain banget itu pakai tanah lepis yang robek. Robek. Tapi yang
yang model sekarang biasanya itu robek, dalamnya ditutup. Iya benar, makanya itu maksud saya kok maksain amat ya gitu. Enggak, tutup emang dari pabriknya begitu. Oh gitu. Bukan tutup sengaja mau sholat, enggak. Emang dari sananya. Oh passion tak. Fashion. Passion gila itu. Ketutup, bener tutup. Ada kainnya di Jadi dalam. penasaran. Penasaran. Lo beli kalau nggak penasaran. Penasaran pengen lihat Mahal ya, itu. politik ya. Iya. Nah, kelima Beli jadi, Cooper, jadi dah. kembali pembahasan kita, jadi jangan ketika ada orang yang tertarik dia punya ininya, dia kaosnya, dia tetap sah salat. Meskipun transparan misalnya tak gitu. Oh, kalau transparan nggak boleh. Nggak boleh. Tad. Nah, ini yang terang-terangan ketika dia ini kan naik tuh. Transparan, terang cowok maksudnya. Iya ini ketutup semua. Tapi transparan. nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Mana sih? pertanyaan. Piye Tahu nih. Nah, itu siapa tahu ntar. Masa ya cowok transparan ya ora. Enggak jelas. Misalnya buat cewek. Apa urusannya kalau cewek, Bang? Ini kayaknya pertanyaan. Iya. Sebenarnya salah ya, kan salah penempatan bahasa- pertanyaan ya, ini. Iya. Ya pura-pura dia. Ada laki-laki yang bersuara, kaosnya. Ya semi laki-laki. Enggak, laki-laki emang. Keenam menghadap kiblat udah pasti kalau itu. Ketujuh suci badannya, badannya suci. Belum pernah nemu dia pasti. Iya, Dan onde. tempat sembahyangnya. Jadi badannya suci, tempat sholatnya juga suci. Kedelapan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Fardu sembahyang wallahu a'lam bishawab. Allah alam suap. Panggilan dan waktu. Ilmunya di situ. Kalau ngaji dengerin. Makanya ngaji. Ngaji kalau di sini doang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Masih mending. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ta'ala. Gue dapet selawatin dia ngaji علينا من makanya. خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. والحمد لله رب العالمين.